Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BK6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu prototipe tentang bullying yang kami beri nama BullyGuard. BullyGuard. Aplikasi BullyGuard adalah aplikasi perlindungan digital yang membantu korban bullying mendapatkan dukungan aman, cepat, dan terintegrasi dalam satu platform. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak terhadap kasus bullying yang dialaminya. Aplikasi ini bersifat non-profit atau gratis. Layanan semua yang disediakan di dalam aplikasi ini bisa diakses, bisa digunakan secara gratis tanpa ada pungut biaya sedikitpun. Aplikasi ini mendukung para korban bullying untuk menyuarakan permasalahannya di aplikasi ini. Bullying masih menjadi masalah serius di sekolah dan media digital. Banyak korban merasa terabaikan, teracukan, takut melapor dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Maka dari itu dampaknya tidak hanya terhadap mental anak, tetapi juga prestasi dan masa depan korban. Dengan aplikasi BullyGuard ini, korban memiliki ruang aman untuk melapor, mendapatkan pendampingan dan merasa tidak sendirian. Donasi yang kami kumpulkan di sini berasal dari 3 donatur utama, yaitu Lembaga Suci Foundation, KPAI, dan LPK. Total donasi yang kami butuhkan di sini berjumlah 500 juta yang disalurkan ke berbagai kebutuhan yang dibutuhkan seperti teknologi, biaya pekerja, gaji, dan dana untuk berkampanye dan lain sebagainya. BullyGuard bekerja sebagai aplikasi mobile yang mengintegrasikan berbagai layanan anti-bullying. Pengguna dapat melaporkan kasus, mengakses konseling, mencatat kondisi emosional melalui jurnal perasaan, serta berdiskusi di forum publik yang aman. Bagi orang tua, tersedia fitur parental monitoring untuk melihat perkembangan kondisi anak. Aplikasi ini dirancang sederhana, ramah, dan mudah digunakan sehingga dapat diakses oleh anak, remaja, maupun orang tua tanpa hambatan teknologi. Ya, di dalam aplikasi kami memiliki 4 fitur utama, yaitu adalah fitur konseling. Fitur konseling itu sebagai ruang aman bagi korban bullying untuk menceritakan masalah yang dialami secara pribadi dan rahasia. Pengguna dapat berkomunikasi dengan konseling atau tenaga pendamping secara online tanpa harus bertemu langsung. Yang kedua, fitur kedua adalah monitor orang tua. Fitur orang tua memungkinkan orang tua memantau kondisi emosional dan aktivitas anak di lokasi BullyGuard. Orang tua dapat melihat laporan singkat perkembangan anak dari pengguna fitur serta peringatan diri jika terdeteksi indikasi bullying. Fitur ketiga adalah fitur pusat donasi. Pusat donasi itu berfungsi sebagai wadah solidaritas sosial untuk membantu korban bullying. Pengguna atau masyarakat umum dapat memberikan donasi secara sukarela untuk mendukung layanan konseling, pendampingan konflik psikologis, dan pemulihan mental korban. Yang terakhir adalah fitur pusat lapor kasus. Fitur lapor kasus itu memungkinkan korban atau saksi bullying melaporkan kejadian secara aman, terstruktur. Laporan yang masuk akal ditinjau oleh tim BullyGuard untuk ditinjau lebih baik melalui pendampingan, koordinasi dengan pihak terkait, maupun eskalasi kasus jika diperlukan. Keunikan BullyGuard terletak pada pendekatan holistik dan kolaboratif. Kami tidak hanya fokus pada korban, tetapi juga melibatkan orang tua, konselor, komunitas, dan publik. Fitur jurnal perasaan, forum diskusi, hingga eskalasi kasus membuat BullyGuard berbeda dari aplikasi pelaporan biasa. Desain visual yang menenangkan juga menjadi pembela karena menyesuaikan kondisi emosional pengguna. BullyGuard bukan sekedar aplikasi, tetapi ekosistem perlindungan anti-bullying. Target pengguna aplikasi BullyGuard ini adalah pelajar untuk anak SD, SMP, dan anak SMA. Dan aplikasi ini juga bisa digunakan oleh orang tua dan sekolah dalam mencegah penanganan bullying. Dengan meningkatnya perhatian pada kasus bullying,
pada kesehatan mental anak, BuliGuard hadir sebagai solusi yang aman dan mudah digunakan. Fitur ini gratis atau tidak berbayar dari sisi penggunanya. BuliGuard dapat digunakan secara gratis. Pengguna tidak perlu membayar untuk menggunakan fitur utama seperti ini. Seperti pelaporan kasus bullying, jurnal perasaan untuk mengekspresikan emosi, serta forum diskusi sebagai ruang aman untuk saling berbagi dan mendukung. Bisnis model cost pendapatan bullying tidak berasal dari fitur utama yang digunakan dalam korban. Sumber pendapatan informasinya itu dari layanan konseling, semuanya gratis dan tidak berbayar sesuai kebutuhan, yaitu kerjasama dengan sekolah, institusi, dan pendidikan, yaitu donasi serta sponsorship sosial serta fitur tambahan seperti pemantauan orang tua. Donasi yang kami butuhkan akan digunakan untuk pengembangan teknologi, keamanan data, perekrutan konselor profesional, serta perluasan kerjasama institusi. Kami adalah tim dengan latar belakang manajemen, teknologi, dan kepedulian sosial yang memiliki visi yang sama, yaitu menciptakan ruang aman bagi korban bullying. Dengan dukungan para donatur sekalian, kami ingin memperluas dampak BuliGuard agar lebih banyak korban merasa didengar, dilindungi, dan dipulihkan. Mari bekerja sama dengan kami untuk membangun masa depan yang lebih aman bagi generasi berikutnya. Terima kasih. Ya. Sekian penjelasan detail prototipe pembuatan aplikasi BuliGuard kami. Sekiranya Bapak dan Ibu tertarik untuk mendonasikan total donasi yang dibutuhkan dan berharap aplikasi ini berkembang dan banyak orang tertarik untuk mengunduhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.